Tuhan kawan dari swastiastu berdoa Oke, selamat siang semua. Siap. Selamat siang. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kemarin yang sakit siapa aja kemarin izin sama ibu? Oke, kamu, Devi, siapa lagi? Laksmia. Siapa namanya? Cinta. Oke, Cinta. Sudah dibuat suratnya? Sudah. Nah, jadi itu yang izin kemarin karena sakit. Kalau merasa sakit silakan gunakan maskernya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin absen terlebih dahulu, ya. Ibu ingin tahu siapa yang sudah hadir hari ini. Kita mulai dari absen pertama. Kalau dua belum ini di absennya. Desa Made Ninda, Dewa Made Bintang, Resi Ananda, Hadir, Bu. hadir Resi, hadir ya. Tentang kalor dan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Ada yang tahu apa itu kalor? Oke, Nindya, apa itu kalor? Kalau itu panas, Bu. Kalor itu panas katanya Nindya. Yang lain? Ya, Bu. Oke, Agus silakan. Kalau itu perpindahan panas. Oke, bagus sekali ya. Kalor itu adalah perpindahan panas. Beri tepuk tangan dulu ya untuk Agus. Dia bilang panas, kemudian Agus Mahardika bilang perpindahan energi ya. Kemudian energi panas. Jadi bagus sekali ya Dea, Dewa. Jadi sudah dia sempat membaca apa sih itu kalor. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu, tentang kalor dan perubahannya. Sekarang kalian amati. Nah, itu kira-kira gambar apa deh? Itu gambar apa sih? Gambar orang memasak. Kalau kalian masak tanpa api bisa matang nggak masaknya? Tidak bisa. Kalau kamu masak hanya didiemin aja, dijemur di bawah sinar matahari, bisa matang nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung panas mataharinya apakah sangat panas atau biasa aja kan? Ketika kamu memasak dengan kompor, makanan yang kamu masak menjadi matang. Oke, silakan bilang dulu deh. Karena panas berpindah dari api ke makanan. Karena panas berpindah dari api ke makanan. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan ya untuk bilang. Kemudian siapa lagi yang punya jawaban lain? Cinta, oke Cinta silakan. Semakin lama masakan dipanaskan, suhu masakan semakin Ya, jadi katanya Cinta itu semakin lama masakan itu dipanaskan, suhu masakan itu menjadi tinggi sehingga bisa matang. Seperti itu ya. Oke, beri tepuk tangan. Kita udah menjawab dengan benar dan juga dengan benar. Yang lain paham nggak? Pernah nggak kalian berpikir kenapa ya ketika kita masak kita harus menggunakan api? Pernah nggak? Pernah? Iya, jadi seperti itu karena ada perpindahan kalor katanya. Nanti kita akan praktikum, kira-kira benar nggak? Seperti itu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini silakan disimak. Jadi tujuannya melalui diskusi kelompok kalian dapat mengaitkan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi kalor itu dalam kehidupan sehari-hari kalian gunakan untuk apa sih? Seperti itu. Kemudian melalui tanya jawab kalian dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap suhu dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kalian dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dengan tepat. Dan terakhir, nanti ada presentasi, kalian dapat menyelidiki pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dengan tepat. Jadi itu dia tujuan pembelajaran kali ini. Sudah semua membawa HP? Sudah. Oke, silakan keluarkan handphonenya. Kita akan pretest terlebih dahulu. Jadi ingin tahu kemampuan awal kalian. Sudah, silakan dibuka Join My Quizzes. Join My Quiz itu kode ya? Ya, jadi ini agak lola ini kita lihat ya sekarang kodenya. Jadi sekarang kalian lihat kira-kira kodenya apa sih? Nah, itu dia. 2429499. Itu dia kodenya. 2429499. Oke. 2429499. 2429499. Sudah? Oh, ini udah ada nih yang bisa masuknya nih.
Kenapa dek? Apa itu? Oke, pause dulu deh ya. Sudah semua diisi kodenya? Oke, mulai ya. 3, 2, 1. Oke, mulai sekarang. Kita lihat siapa sih? Oke. Menurut kamu jawab aja ya. Kan? Kemudian penilaian. Jadi meskipun kalian duduk dengan kelompok, ibu tetap lakukan penilaian individu. Jadi ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap dan juga keterampilan. Nah, coba dilihat, memiliki ayam yang sedang bertelur dan sangat mengharapkan telur dari ayam yang dimilikinya. Kemudian supaya telur ayam itu dapat menetas semuanya, tapi karena jumlah telur yang dihasilkan oleh ayam terlalu banyak, sehingga induk ayam tersebut tidak bisa mengerami semua telurnya. Pernah nggak lihat ayam yang bertelur? Jadi kalau biar telur itu menetas, bagaimana dia hidupnya? Dirami kan? Dirami. Terus supaya bagaimana kira-kira dirami itu? Hangat. Oke, kemudian di sana. Jadi kalian harus tahu bahwa telur ayam dapat menetas setelah dirami kurang lebih 28 hari. Kurang lagi 3 hari atau 2 hari itu baru dia menetas. Kemudian Bu Ayu menyiasati agar telur ayam tersebut dapat menetas semuanya dengan menaruhnya pada oven khusus telur. Menurut kalian, apakah hal tersebut dapat menyebabkan semua telur menetas? Bisa nggak? Bisa. Ya, jadi bisa. Karena apa? Karena hangat katanya. Oke, itu dia permasalahannya. Ada di sini yang orang tuanya bisnis telur ayam? Atau mungkin tetangganya? Ada kemarin ada yang jawab ada kemarin siapa? Ya, tetangganya ya. Tetangganya dia bisnis telur ayam. Ada anakan ayam, ada juga telur ayam. Oke, dari sini kira-kira mungkin ada yang punya pertanyaan nggak dari permasalahan ini? Oke, Yogi. Yogi. Bayu dulu ya. Oke. Panas yang diberikan pada telur ayam di dalam oven dapat menyebabkan telur tersebut menetas. Oke, itu dia pertanyaan dari Bayu. Ya, mengapa katanya panas yang diberikan pada oven dapat menyebabkan telur itu menetas? Kemudian siapa lagi yang bertanya? Oke, silakan Febri. Bagaimana cara perpindahan kalor pada proses penetasan telur? Oke, bagaimana cara perpindahan kalor pada proses penetasan telur tersebut? Jadi itu pertanyaannya Ibu simpan dulu ya. Ibu simpan dulu pertanyaannya, nanti baru kita jawab sama-sama ya. Sekarang sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Sekarang diatur posisinya, kemudian Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sebelum itu sudah semua membawa alat dan bahan yang Ibu suruh? Sudah. Coba Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Ya. Oke, silakan dicermati LKPD-nya, kemudian kamu bagi kira-kira 10 nanti. Dari stop. Sampai 40 mili, oke, stop ya. Nanti diamati sampai 20 mili kira-kira dia berapa sih waktu yang diperlukan dengan api besar dan kecil. Lebih? Sudah semua, jangan lupa ditulis pada tabel hasilnya ya. Dari 40 mili ke 20 mili berapa waktu yang diperlukan dengan api kecil. Kemudian nanti isi penyangga bawahnya itu namanya api besar. Dari 40 mili ke 20 mili berapa juga waktu yang diperlukan. Itu kamu ambil. Setelah itu baru kita praktikum dengan minyak. Jadi kita harus selesaikan dulu praktikum dengan air, baru kita selesaikan dengan minyak. Nah, silakan dikerjakan. Ada yang mencatat, ada yang mengamati ya, biar cepat. Oke, sambil belajar ya.
bertanya, suhu dari air yang mendidih berapa? Berapa? Jadi air adalah 100 derajat Celcius. Jadi meskipun dia itu nanti akan habis, meskipun kamu panaskan terus menerus sampai berjam-jam, tetap titik titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Agak jauh dikit yang ini. Timernya? Mana lebih cepat? Dikerasin ya ngomongnya. Kami dari kelompok 6 akan mengilustrasikan hasil pengamatan dan kami tadi. Perkenalkan, saya yang Maharani. Kerasin ya, kerasin suaranya. Dan dibandingkan dengan minyak karena air lebih cair dibandingkan dengan minyak kalor jadi minyak lebih kecil daripada air. Semakin besar kalor ini, maka semakin banyak juga kalor yang digunakan untuk memanaskannya. Sebaliknya, semakin sedikit kalor digunakan, maka semakin cepat ya. Oke, sudah itu dia presentasi dari kelompok 6. Ya. Menguap dibandingkan dengan minyak. Karena air lebih cair daripada minyak. Nah, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6 ya. Silakan. Dia dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Jadi itu adalah pengertian dari kalor. Kemudian, jika dua buah benda terlahan, akan terjadi kesetimbangan termal. Makanya, tadi kalian sudah belajar bahwa air itu titik leburnya 0. Kemudian titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Bu, tadi kita kan sudah melakukan praktek memanaskan air dan minyak. Kenapa air lebih cepat menguap tapi minyak yang lebih cepat panas? Oke, bagus sekali ya Adelia ya pertanyaannya ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Adelia. Tadi kan sudah belajar tentang kalor, kemudian juga tadi kita ada yang tentang bahwa kalor itu berpengaruh terhadap perubahan muncul kan. Kemudian itu dia kegiatan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang konduksi, konveksi, dan radikalisasi. Sebelum itu ibu mau bertanya, menurut kalian, ya kalian boleh jawab deh bebas. Menurut kalian, kenapa ya tadi kan rumusan masalahnya bagaimana sih proses kalor itu berpindah, kenapa bisa membuat telur itu menetas? Siapa yang punya jawabannya? Kira-kira telur itu memerlukan panas nggak? Kalor nggak? Bagaimana prosesnya? Jadi dari panas pada lampu bola itu dia akan menyinari telur itu sehingga telur itu mempunyai suhu tertentu. Coba kamu putar telur, kalau putar pasti akan turun dan sedikit pada seluruh ruang sehingga dia dapat menetas. Jadi kalau itu dapat berpindah. Sama juga tadi ketika kalian bertanya, Bu, kalau saya masak kenapa apinya harus dihidupkan seperti itu ya? Jadi ada perpindahan kan? Kalau dari panas kepada benda yang dipanaskan. Paham semua? Oke, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan hari ini? Oke, silakan. Kegiatan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita telah mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Seperti kita perubahan suhu benda seperti yang tadi kita praktekkan, yaitu air 40 ml bisa berubah menjadi 20 ml. Itu adalah perubahan dari air menjadi menguap. Sekian. Dan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Sekian, terima kasih dari saya. Oke. Sudah, ya, gak apa-apa jawabannya sudah sama. Ya, karena sekarang ibu ingin tahu, nah, coba lihat di sana. Kira-kira apa yang sudah kalian pahami? Apa yang sudah kalian pahami dari kegiatan hari ini? Kalornya bagaimana? Pengaruh terhadap
jenisnya ya. Jadi tadi udah bilang ada berapa jenisnya. Ya.